Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Qala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban." Alhamdulillah disuruh bersih tuh. Jadi benar buka tanya, buka baraknya benar. Al-hadis. Para hadirin ahbabul kiram rahmatullahi alaikum. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang mana alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul ya bersama orang tua, kemudian dengan para siswa dan juga komite dan juga dari pihak sekolah ya, guru-guru. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala qadarullah mentakdirkan kita untuk berkumpul ya bersama di sini. Mudah-mudahan kumpulnya kita itu berada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana tatamil anbiya wal mursalin yakni kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, asbab tabi'in dan sebagainya sampai kepada kita. Yang mudah-mudahan kita senantiasa taat patuh ya, terhadap jejak langkah syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan nanti di yaumul jaza dan yaumul hisab kita mendapatkan syafaat usmah dari Rasulullah SAW. Amin. Sikuat ya, insyaallah. Sampai hari ini ada yang bocor enggak? Wah, luar biasa, hebat. Ya. Alhamdulillah. Walaupun dalam kondisi seperti ini ya, kita bisa bertahan ya sampai tanggal berapa sekarang? Mau 20 berapa? 21 Ramadan ya. Tinggal menunggu beberapa hari lagi, 1 minggu lebih ya. Ingin cepat lebaran? Udah dapat ini belum? THR dari mama dan bapak. Oh nanti beli baju ya, oke. Baik, anak-anakku dan para ibu, para bapak sekalian, insya Allah untuk mengisi menjelang berbuka puasa ya iftar jama'i, kita akan bersama-sama sharing ya, berbagi terkait ausiah ya, wa tawasabil haq wa tawasabil sabr ya. Kita silih wasiatan di jalan hak, jalan kebenaran dan jalan kesabaran. Nah, ada yang bisa baca? Ramadan we miss you. Apa artinya? Ramadan kami rindu ya. Jadi kami rindu kepadamu ya. Nah, jadi Ramadan ini merupakan bulan suci yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Sehingga ketika kita melaksanakan amal-amal di bulan suci Ramadan, Allah melipat gandakan ya. Pahalanya sangat luar biasa. Ketika Renaldi ini baca Quran, biasanya satu huruf itu Allah ganjar dengan 1 pahala, kemudian 10 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 700. Bayangkan 1 huruf, kalau khatam gimana? Wah luar biasa ya, apalagi yang lainnya. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan di bulan Ramadan ini keistimewaan dan keutamaan. Nah, di sini kita akan membicarakan atau menyampaikan terkait keutamaan di bulan suci Ramadan yang telah kita lalui hampir sudah 21 hari ya. Mudah-mudahan kita dikuatkan sampai akhir ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Udah tahu kan namanya ya? Nama Bapak Agus ya. Ininya Najwa ya. Najwa. Nah, ini jadi Najwa Salsabila ya. Ya. Ramadan we miss you, kita merindukan bulan Ramadan karena di dalamnya ada banyak keutamaan. Apa saja sih keutamaan yang ada dalam bulan suci Ramadan? Nah, pertama, yakni keutamaan bulan Ramadan adalah bulan yang menghantarkan kepada ketakwaan. Ada yang tahu apa makna takwa? Ayo, cung. Ayo, anak-anakku ada yang tahu makna takwa? Enggak ada tahu? Ayo, coba. Ayo, sabar. Kesabaran. Bukan takwa itu tak di bawah ya, bukan. Tapi takwa itu adalah
mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Seperti apa? Sholat, zakat, puasa, haji, ya, sedekah dan sebagainya. Belajar, kalau ilmi, ya, belajar di sekolah juga itu suatu yang mengadakan ketakwaan, ya. Nah, puasa juga atau bulan Ramadan itu meningkatkan atau mengantarkan kepada ketakwaan. Nah, ini udah tahu ya dalil terkait bulan puasa, ya, atau puasa di bulan Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat 183. Biasanya populer. Para ustazah ketika memasuki bulan suci Ramadan populer ayat ini, ya. Barangkali udah pada hafal ya semuanya. Ayo coba. Baca Is. Ya. Ya. Ya udah. Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini surah Al-Baqarah ayat 183. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Nah, berarti yang diseru itu orang yang beriman. Nah, nanti kalau ada yang enggak puasa tuh, ya, yang puasanya enggak buka puasa atau enggak puasa tanpa uzur syar'i, dipertanyakan keimanannya, ya. Karena yang disebutnya orang beriman. Wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, siam itu puasa. Yani apa itu puasa? Yani menahan lapar dan dahaga, ya, dimulai atau menahan dari makan dan minum dimulai dari fajar shodiq sampai apa? Terbenamnya matahari, mulai dari subuh lah, azan subuh sampai azan maghrib. Itu menahan lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum. Ya, ini luar biasa. Kuat ya? Insya Allah kuat, karena tadi diniatkan karena Allah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah ini, jadi puasa itu diperintahkan juga sebelum kita. Jadi sebelum umat Nabi Muhammad juga, ya, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa itu diperintahkan puasa juga, ya. Umatnya itu sampai umat Nabi Muhammad kita diperintahkan untuk melakukan puasa. La'allakum tattaqun. Nah ini supaya kalian bertakwa. Jadi kalaulah ingin meraih derajat takwa, maka kita harus melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, tadi ya, takwa tadi kata Faiz itu menimbulkan atau mengantarkan kesabaran. Ya, kesabaran individual, yakni masing-masing kita, ya. Sabar apa? Karena sabar menahan lapar, ya, sabar menahan nafsu dari marah. Karena kan bulan puasa itu nggak boleh marah, ya. Kalau marah gimana? Batal apanya? Pahalanya, bukan puasanya. Puasanya jadi, tapi pahalanya tuh nggak dapat. Kata Rasul apa? La taqub wa la jannah. Janganlah kalian marah, maka surga bagimu. Makanya kalau ingin masuk surga jangan marah ke orang tua, ya, ke mama, ke bapak, jangan, ya. Karena akan dijanjikan sama Allah, sama guru, ya, sama ustazah, sama Pak Bagus dengan marah-marah, ya, gak boleh. La ta'ta barakal jannah. Apabila kalian bisa menahan amarah, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam syurga. Nah itu melatih kesabaran, ya, bulan suci Ramadan itu. Sabar, ulet, tahan uji, sungguh-sungguh, pemaaf, ya, kemudian tepat janji, amanah dan sebagainya. Pemurah, bersimpati dan empati pada orang yang duafa, ya, yang gak punya, kemudian penyayang anak yatim, orang-orang miskin dan sebagainya. Inilah keutamaan bulan suci Ramadan menghantarkan kepada ketakwaan pertama. Ini ada 10 poin sebenarnya, tapi nggak akan kebahas semuanya. Waktu dibatasi sampai 17.45, ya. Mudah-mudahan kita estafet, ya, mudah-mudahan beres. Baik, itu yang pertama. Jadi bulan suci Ramadan itu mengantarkan ketakwaan yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan itu yakni bulan mujahadah. Apa itu bulan mujahadah?
bulan kesungguhan. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini kita dituntut untuk bisa mengendalikan diri tadi, tidak marah, kemudian tidak menggunjing orang, kemudian tidak melakukan fitnah, tidak melakukan kebohongan. Apakah bagus di luar Ramadan boleh? Sama nggak boleh. Maksudnya di sini lebih ditekankan bahwa di bulan suci Ramadan itu kita harus sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri supaya tidak terjebak kepada kemaksiatan. Kemudian kesungguhan bangun malam. Coba kalau hari-hari biasa, ya, mau tahajud itu biasanya susah. Tapi kalau bulan suci Ramadan semangat, ya. Nah ini dijadikan bulan mujahadah, kesungguhan. Suka taraweh? Masuk. Berapa tarawehnya? Ada yang 11-nya, ada yang 23, gak apa-apa, silakan ya. Itu berbeda-beda. Silakan. Saya mah 11, ya gak apa-apa. Saya mah lama 23, gak apa-apa juga ya. Dua mah sholat qobliyah ya. Subhanallah ya. Bisa juga 2 sholat tahajud. Gitu kan. Baik. Bangun malam. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bangun malam ya pada bulan suci Ramadan, yakni qiyamul lail itu bisa dengan taraweh, bisa dengan tahajud, witir ya, atau salat-salat apa malam gitu kan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi barang siapa yang qiyamul lail, bangun malam, sholat taraweh dan sebagainya, maka dengan tadi karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni apa dosa-dosanya yang telah lalu. Ini luar biasa itu. Jadi bulan Ramadan ini adalah mangsana, kalau bahasa namanya mangsana orang dihapus dosa-dosa. Karena apa? Karena luar biasa di bulan suci Ramadan ini Allah menjanjikan Rasulnya terkait akan diampuni ketika kita qiyamul lail, kemudian puasa ya, karena Allah ya, bukan karena apa-apa. Nah ini bulan mujahadah, kesungguhan. Kemudian tadi ya saum ya, sungguh-sungguh saumnya itu ya tidak tergoda oleh es cendol gitu kan, atau es kelapa muda. Jadi biasanya ketika kita lewat di kolam ya, itu berasa cendol kolam itu ya. Atau lihat batu bata itu kayak bala-bala tuh. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh mujahadah, wah nggak akan tergoda ya. Jadi inilah saum yang dimana pahalanya itu Allah yang akan ngasih. Karena tidak tahu ini saum nggak, buah-buah di belakangnya nggak ada tahu, nggak ada yang tahu. Ada yang nggak yang gitu? Ada. Gak boleh ya. Bermujahadah ya, bersungguh-sungguh. Kemudian sholat berjamaah. Nah, di bulan suci Ramadan kita merindukan setiap maghrib, isya, subuh itu biasanya berjamaah banyak ya. Itu bulan mujahadah. Nah, jangan sampai juga ya ketika kita bulan suci Ramadan taatnya luar biasa, tapi setelah bulan suci Ramadan kembali ke awal. Nah jangan. Kenapa? Yaitu nggak baik. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan itu soleh nanti. Nah ini sebelum Ramadan jadi salah jadi. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita istiqomah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan sebagainya. Jadi ini mengundang hidayah dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini nih. Kalau Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Itu 2. Tadi bulan yang mengantarkan ketakwaan, kedua bulan mujahadah. Yang ketiga apa? yakni bulan disiplin. Nah, jadi keutamaan bulan Ramadan ini yang ketiga itu kita akan menjadikan diri kita itu menjadi disiplin.
Disiplin ketika berbuka puasa. Kan bareng ya, nggak ada yang disiplin jam 12 sudah buka, ada nggak? Nggak kan? Disiplin bareng maghrib gitu kan. Kemudian sahur juga. Nah, sahurnya jam berapa biasanya? Jam 3 terlalu lama, jam 4 aja. Biasanya jam azan itu 4:30 ya. Kata Rasul, mengakhirkan sahur itu adalah amalan yang paling utama. Jadi mengakhirkan ibu jangan jam 2. Jadi jam 2 tidur lagi, subuh kesiangan. Jadi kalau saya mensiasati jam 3:30 bangun, atau jam 4 kurang, biasanya dibangunin istri gitu kan. Masak dulu istri kan. Nah, makan bareng jam 4, jam 3:30 atau jam 4. Sehingga setengah jam itu kita masih fresh, sehingga bisa sholat berjamaah dan sebagainya. Jadi disiplin ibu. Coba kalau jam 3 makan banyak, kunuh, ya udah mulapes, tidur, terus gitu kumaha subuh jam 6. Nah, boleh ya. Jadi dituntut kita menjadi orang yang disiplin ya di bulan Ramadan ini. Kemudian sholat juga, bekerja, ya kemudian belajar juga dan sebagainya. Itu menjadi tepat waktu, tepat sasaran, tepat cara. Nah, inilah menjadi ahsanul amala. Ya. Allah Ta'ala allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. 3 pertama menunjukkan ketakwaan, kedua mujahadah sungguh-sungguh, ketiga apa? Disiplin. Masih lama? Baru 17.34 Ibu ya. Ibu terus sabar ya, itu terus ngebayang tuh. Terus ingin aduh. Mujahadahnya sungguh-sungguh hebat kabulan. Ya, yang berikutnya yang keempat. yakni bulan Ramadan itu puasa Ramadan maupun itu menyehatkan jasmani dan rohani. Kata Rasul, sumu tasihu. Kata Rasul apa? Berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Riset membuktikan para dokter ketika kita puasa itu sangat luar biasa efeknya Bu. Yang punya penyakit mah sembuh. Contohnya saya itu punya asam lambung. Ya, penyakit asam lambung. Tapi ketika puasa dan teratur makannya tidak banyak, itu alhamdulillah selama bulan puasa itu enggak kambuh. Kecuali makan terlalu banyak. Malam nanti segala dimakan gitu nih, naik gitu. Tapi besoknya sehat lagi gitu kan. Jadi para peneliti bahkan dokter menyatakan bahwa kalau ingin sehat itu harus banyak berpuasa. Ya. Jadi kita itu memakan banyak makanan yang di sana mengandung zat-zat yang berbahaya dan dinetralkannya itu dengan apa? Dengan dimakan sendiri oleh tubuh. Jadi kalau ayam gendutnya, ayam gendut seperti goreng gitu ya, dia kembung gitu ya, bunga yang kembung di tengah. Nah, jadi sebelumnya gitu, sawang insya Allah turun deh. Bagaimana? Itu digerogoti punya lira. Ketika kita lapar, ya kata dokter siapa Ustaz yang itu, nah itu jadi si lemak yang ada dalam tubuh kita itu akan dimakan sendiri oleh tubuh. Maka kalau kira kemamnya kenapa kurus? Karena gitu menapatnya nuang diri sendiri. Si lemak-lemak itu dimakan. Nah makanya di sini kata Rasul, sumu tasiku. Apabila kalian berpuasa maka kalian akan sehat. Ini jaminan dari Rasul. Ya. Nanti kalau udah bulan suci Ramadan beres ada saum sunnah ya 6 hari. Setelah itu bisa saum ayamul bid ya pertengahan berapa? 14, 16 ya. Kemudian ada Senin, Kamis, ada puasa Daud, silakan. Karena jamin dari Rasul apabila kalian berpuasa kalian akan sehat. Karena teratur makannya. Untuk segala asup gitu, untuk salah buruk loh. Makanya kata Rasul yang dikhawatirkan dari umatku akhir zaman adalah tiba umatku. Apa? Agung pakuangan. Ya ada agung di patuangan masjid. Ada dia Rasul di non sekarang jadi sentil atau setuang. Nah,
ini yang keempat, yakni bulan puasa, yakni puasa Ramadan maupun puasa sunnah menyehatkan jasmani dan rohani. Di samping jasmani, rohani kita juga jadi apa? Jadi sehat. Baik, itu yang keempat. Nah, yang kelimanya apa? Bulan rahmat. Bulan rahmat, bulan ampunan dan pembebasan diri dari azab neraka. Semua hari di bulan Ramadan adalah baik dan utama. Ini hadisnya. Karena ada hadis yang menyatakan tadi man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi Allah akan mengampuni dari awal sampai akhir Ramadan. Allah akan mengampuni kepada orang lain berpuasa karena Allah, ya, karena iman dan karena Allah, ikhlas karena Allah. Nah, di sini dalil juga ada, ya. Ini lebih spesifik dalilnya. Karena ada yang menyatakan dalil walaupun katanya dhaif, ya, tapi untuk afdhalul amal atau keutamaan amal itu nggak jadi masalah untuk motivasi. Kalau Ustaz Adi Hidayat itu menyatakan ini dhaif. Nah, tapi biasanya muncul ulama juga banyak yang membahas 10 pertama itu adalah rahmat, 10 yang kedua itu adalah ampunan, dan 10 yang ketiga adalah dibebaskan dari api neraka. Tapi dalil yang tadi man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma itu menyatakan bahwa dari awal juga sudah diampuni, bukan pertengahan juga, tapi dari awal sudah diampuni sampai akhir. Baik, itu yang kelima, ya. Kita diperkuik, ya. Nah, bentar lagi sampai 45, ya. Ya. Ini yang keenam. Nah, apa yang keenam is? Nah, yang keenam apa? Doa mustajab atau doa dikabulkan. Jadi apabila ibu bapak, ya, selama ini doanya belum dikabulkan, coba bulan suci Ramadan. Tapi sana harus dikabulkan, berarti kayak terus bulan Ramadan. Dasar kan ya, biasa jantan kayak di akhirat surga, gitu kan. Jadi Allah mah kumaha prasangka hambana. Lamun urang Allah tenang hanya dari ijabah wae. Ada Bu, ada jadi penghalang ijab. Kedah yakin we. Yakin 100%. Kecuali gitu nya. Orang kena doa tapi diselingi dengan maksiat. Nah, eta jadi penghalang teh. Ade nya, nah we maksiat nya kadang ngomongkeun batur gitu kan. Gibah. Ade ya. Dan banyak lah, ya yang lainnya. Jadi di bulan suci Ramadan itu dikabulkan doa. Allah Ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an fa yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya kata Allah, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Nah, ya Ibu, ya Allah. Lama doa ke Allah, Allah bakal ngabulkan ya tadalilna. Makanya harus yakin. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Kalau Rasulullah SAW, nah ini hadis. Salasun da'awatin mustajabatun. Da'watus sha'im, da'watul musafir, wa da'watul matlub. Jadi kata Rasul, ada 3 macam doa yang langsung dikabulkan oleh Allah. Pertama, doanya orang yang berpuasa. Makanya kalau Renaldi pengen mobil Ferrari, berdoa, ya Allah, semoga di bulan Ramadan ini dapat THR dan mobil Ferrari. Nanti dimarahin sama ibu dan bapak, ya. Ferrari yang kecil itu, bayaran. Ya harus ngukur dulu lah berarti harganya berapa, atau Lamborghini, ya, atau kalau mau katanya yang punya Pak Bagus Fortuner. Ya, jadi pertama bulan suci Ramadan, ya, yang akan orang yang berpuasa yang akan dikabulkan doanya itu. Kemudian doanya musafir. Musafirnya bukan yang minta-minta, ya. Kalau kita mau musafir kan anu karamayan, ya, bukan. Musafir itu ketika bepergian jauh, ya, orang yang bepergian. Dan kemudian doanya orang yang teraniaya, kakaknya ibu, ya, ulah nyerikeun batur, lamun sampai kan nyerikeun batur doanya diijabah. Jadi kata Rasul,
ittaqu da'watul mazlum, kalian takutlah kepada doa yang orang yang dizalim oleh kalian, karena la hijab. Jadi tidak ada hijab, saya halang antara doa yang dizalim sama Allah, maka dijawab. Maka sudah dijauhinya nazaliman orang lain. 3 menit lagi. Ini baru 6, 4 lagi nih. Nah, ketujuh terdapat apa Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. Bayangkan kita saja umurnya paling ini umur Nabi Muhammad itu umat Nabi Muhammad 63. Cuma ada yang 63 di sini. Itu juga, kan? Jadi harus warningnya lah atas 50, 60 bagus ya. Karena kata Rasul rata-rata umur umat itu 60-70. Sedikit sekali yang dipanjangkan. Sok-sokian 100 tahun. Dalam ibu paling 60, 70, 80, yang 100 tahun ke atas hiji 2 lah. Nah makanya di sini di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan satu malam yang dimana 1000 bulan, 80 tahun dah ibu orang dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran surah Al-Qadar, Allah Taala Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, itu ayat Al-Quran. Lagi ibu haram menghilangkan satu huruf ketika kita membaca. Makanya ketika ini inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi kita dibaca qadrinya margi di waqaf. Jadi qadar. Jadi harus ada pokoknya itu tersebut ya. Itu dalam kaidah pembacaan suci Al-Quran ya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Anu pengen Lailatul Qadar kumaha? Cirina ibunya dia lebih baik dari hari sekarang daripada yang kemarin. Jadi intinya meningkat keimanannya, ketakwaannya. Karena tidak mungkin orang yang mendapat Lailatul Qadar tadinya iman, kemudian imannya turun, tapi imannya bertambah. Itu yang mendapat Lailatul Qadar. Entah seperti apalah ya, tapi intinya seperti itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Karena enak malam terakhir ya ibu ya, 10 malam terakhir itu malam Lailatul Qadar itu biasa nama malam-malam ganjil. Karena Allah itu suka yang ganjil. Makanya para ulama malam Lailatul Qadar itu biasanya di malam ganjil katanya. Dalamnya berarti 21, 23, 25, 27, 29. Atau mau itikaf dari malam 20 juga sampai malam 29 silakan. Kita itikaf di masjid. Ya, baik. Karena dibatasi waktu ya. Dan 17.45 sesuai jadwal. Ini kita baca saja yang ke-8 bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang ke-9 Ramadan, bulan melipat gandakan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan seperti infak dan sedekah, membaca Al-Quran, sholat sunnah dan sebagainya. Ramadan sering pula disebut bulan sedekah. Yang ke-10 bulan Ramadan adalah dianjurkan pada bulan Ramadan, yakni terutama itikaf ya 10 hari terakhir. Yang ke-11 Ramadan bulan menumbuh kembangkan ukhuwah dan jamaah. Alhamdulillah kita silah ukhuwah di sini ya. Kita berkumpul untuk bersilaturahmi satu sama lain dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi aktivitas kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Benarnya dari Allah dan Rasulnya, salahnya dari khilafah dan kebodohan saya al-fakir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Amin ya Allah rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.